Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Alfia Fitriani dengan NIM 119202024 kelas PI 6F. Di video kali ini saya akan menjelaskan resume yang saya buat dari makalah kelompok 4 yang berjudul Kurikulum Pesantren, mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Dr. Hajaratus Suntiah MAG. Teori kurikulum pesantren. Pada sebagian pesantren, terutama pada pesantren-pesantren lama, istilah kurikulum tidak dapat diketemukan, walaupun materinya ada di dalam praktek pengajaran, bimbingan rohani, dan latihan kecakapan dalam kehidupan sehari-hari di pesantren. Bahkan, dalam kajian atau hasil penelitian pembahasan kurikulum secara sistematik jarang diketemukan. Seperti jika kita melihat hasil penelitian Karel A. Steinberg tentang pesantren, ketika membahas sistem pendidikan pesantren, lebih banyak mengemukakan sesuatu yang bersifat naratif, yaitu menjelaskan interaksi santri dan kiai, serta gambaran pengajaran agama Islam, termasuk Al-Quran dan kitab-kitab yang dipakai sehari-hari. Oleh sebab itu, menurut Kafrawi, yang dimaksud dengan kurikulum pesantren adalah seluruh aktivitas santri sehari semalam, yang kesemuanya itu dalam kehidupan pesantren memiliki nilai-nilai pendidikan. Jadi, menurut pendapat di atas, pengertian kurikulum tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan materi pelajaran, tetapi termasuk di luar pelajaran. Banyak kegiatan yang bernilai pendidikan dilakukan di pesantren, seperti berupa latihan hidup sederhana, mengatur kepentingan bersama, mengurus kebutuhan sendiri, latihan bela diri, ibadah dengan tertib dan riadoh, atau melatih hidup prihatin. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kurikulum pesantren di beberapa pesantren. Menjelaskan kurikulum di beberapa jenis pesantren. Berdasarkan kurikulum pesantren biasanya terbagi atas dua jenis pesantren, yaitu pesantren tradisional, dan pesantren modern. Yang pertama yaitu pesantren tradisional atau pesantren salafiyah. Pada pesantren salafiyah tidak dikenal kurikulum dalam pengertian seperti kurikulum pada pendidikan formal. Kurikulum pada pesantren salafiyah disebut manhaj, yang dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj pada pondok pesantren salafiyah ini tidak dalam bentuk jabaran silabus, tetapi berupa funun atau kitab-kitab yang diajarkan pada para santri. Yang kedua yaitu pesantren modern atau madrasah atau sekolah yang diselenggarakan di pondok pesantren menggunakan kurikulum yang sama dengan kurikulum di madrasah atau sekolah lain yang telah dibakukan oleh Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Lembaga pendidikan formal lain yang diselenggarakan oleh pondok pesantren selain madrasah dan sekolah. Kurikulumnya disusun oleh penyelenggara atau pondok pesantren yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang menyebabkan berbedanya jenis kurikulum pesantren. Yang pertama yaitu pesantren Nurul Falah Kaung Caang. Kurikulum di pondok pesantren Nurul Falah Kaung Caang ini masih menggunakan tradisi lama, dan tradisi tersebut masih diterapkan di pondok pesantren sampai saat ini. Metode pembelajaran di pondok pesantren Nurul Falah ini dilaksanakan secara wetonan atau bandungan, sorogan, serta pengajaran kitab-kitab kelasik. Metode pengajaran yang sekarang, tetapi kalau dulu tidak ada metode klasikal. Itu selanjutnya pesantren rifaiyah. Pati kurikulum pesantren rifaiyah memberikan pengajaran kepada para santrinya dan masyarakat layaknya pesantren pada umumnya, yaitu mengajari dasar-dasar pengetahuan agama. Itu membahas seputar usul fikih dan tasawuf. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.